Pernah lihat tanaman yang siang hari layu, tapi sore kembali segar, lalu lama-lama mati? Bisa jadi itu adalah serangan layu fusarium, salah satu penyakit tanaman yang cukup berbahaya dan sering merugikan petani. Layu fusarium adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen Fusarium oxysporum. Jamur ini menyerang bagian akar dan pembuluh pengangkut tanaman. Begitu jamur masuk, aliran air dan nutrisi di dalam tanaman terganggu, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh normal. Ini dia tahapan dan proses infeksi dari jamur Fusarium oxysporum. Jamur Fusarium oxysporum biasanya memulai serangan dari tanah. Spora yang ada di sekitar perakaran akan menempel pada akar muda tanaman, lalu masuk ke jaringan akar. Dari sana, jamur berkembang biak di dalam pembuluh pengangkut air atau silem. Seiring berjalannya waktu, pembuluh tersebut tersumbat oleh koloni jamur dan toksin yang dihasilkan. Akibatnya, aliran air dan nutrisi dari tanah menuju daun menjadi terganggu, sehingga tanaman mulai menunjukkan gejala stres meski kondisi air di tanah sebenarnya cukup. Ciri-ciri dari layu fusarium di lapangan. Gejala awal biasanya daun-daun tanaman yang mulai pucat, terutama pada daun-daun bagian atas, kemudian diikuti dengan layu dan menggulungnya daun bagian bawah. Tangkai daun juga mulai merunduk dan kemudian menjadi layu secara keseluruhan. Bila batang atau akar dibelah, terlihat perubahan warna kecoklatan hingga kehitaman pada pembuluhnya. Pada tahap parah, tanaman akhirnya mati sebelum sempat berproduksi, menyebabkan kerugian besar bagi petani. Layu fusarium bisa menurunkan hasil panen bahkan hingga 80%. Jika sudah terlanjur terinfeksi, maka akan sulit untuk diobati, karena jamur ini bertahan lama di tanah. Untuk solusi pencegahannya, layu fusarium memang sulit diatasi kalau sudah menyerang tanaman. Tapi kabar baiknya, penyakit ini bisa dicegah sejak awal. Salah satu cara efektif adalah dengan memanfaatkan mikroba baik, yaitu Trichoderma. Trichoderma bekerja dengan cara menekan perkembangan jamur fusarium, melindungi akar, dan merangsang pertumbuhan tanaman. Agar hasilnya maksimal, ada beberapa cara yang bisa dilakukan petani dalam mengaplikasikan Trichoderma. Cara pengaplikasian Trichoderma yang pertama, perlakuan benih atau bibit. Sebelum ditanam, benih atau bibit bisa dicelupkan ke dalam larutan Trichoderma. Tujuannya agar sejak awal akar sudah dilapisi oleh koloni pelindung yang membuat bibit lebih tahan terhadap serangan jamur tanah. Yang kedua, pengocoran di tanah. Trichoderma dapat dikocor langsung ke sekitar perakaran tanaman, terutama pada fase awal pertumbuhan. Cara ini membuat Trichoderma cepat berkembang di zona akar dan membentuk koloni pelindung. Yang ketiga, pencampuran dengan pupuk organik. Trichoderma juga bisa dicampurkan dengan pupuk organik padat atau kompos. Saat diaplikasikan ke lahan, mikroba baik ini akan berkembang bersama bahan organik dan sekaligus memperbaiki struktur tanah. Dan yang keempat, penyemprotan ke tanah atau media tanam. Pada lahan yang sering terserang penyakit, penyemprotan Trichoderma ke tanah atau media tanam bisa dilakukan secara berkala. Hal ini membantu menjaga populasi mikroba baik tetap dominan. Dengan aplikasi rutin Trichoderma melalui berbagai cara tadi, tanah akan tetap sehat, mikroorganisme baik semakin aktif, dan serangan penyakit seperti layu fusarium bisa ditekan. Ingat, mencegah selalu lebih mudah dan murah dibanding mengobati. Tanah sehat, akar kuat, panen pun jadi maksimal. Jadi, Sobat Cuankul, jangan tunggu sampai tanaman layu baru bertindak. Mulai sekarang, rawat tanah dengan cara yang tepat. Gunakan pupuk hayati berbasis Trichoderma secara teratur untuk melindungi tanaman sejak awal. Kalau kamu suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa like, komen pendapat kamu, dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru ya. Salam Sobat Cuankul.